Selamat pagi untuk semua jemaat, untuk pengumuman untuk jemaat GBT Eklesia Jombang. Diumumkan untuk ibadah bulan September dimulai tanggal 5 September 2021 bahwa ibadah akan diadakan secara offline atau tatap muka, dan dimohon setiap jemaat yang hadir untuk datang tepat waktu jam 8 pagi. Ya, itu pengumuman dari kami. Sekian, terima kasih. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh kesempatan yang indah kalau pada hari ini kita boleh berkumpul bersama dan boleh beribadah bersama-sama. Dimanapun kita sedang berada saat ini, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih kemurahan dan anugerah-Mu, kami masih berkesempatan Tuhan untuk boleh beribadah pada hari ini. Saat ini Tuhan, kami membawa seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan terus bekerja sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan saat ini setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau boleh Engkau kenyangkan Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Roh-Mu, hadirat-Mu melawat setiap kami, dan kami percaya Tuhan, kami aman dalam tangan-Mu, sebab Engkau pribadi yang tidak pernah meninggalkan, melupakan setiap kami. Engkau yang menjamin masa depan kami, Engkau yang memperbarui hidup kami, Engkau yang menopang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur, serta sembah kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami terus rindu menantikan Engkau Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu
aku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu dan memuliakanmu. Lebih lagi kita mau katakan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Ya Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini ungkapan syukur kami Tuhan, kami naikkan kepadamu, Allah yang mulia, Allah yang perkasa, kasih-Mu, kuasa-Mu
memberikan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Engkau yang berdaulat atas hidup kami, dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang membentuk setiap kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah baik kekuatan daripada-Mu Tuhan, kami mampu untuk menghidupi kebenaran-Mu Bapa. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bertata di atas puji-pujian kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau pimpin setiap kami yang menerima kebenaran firman-Mu, juga hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau persiapkan Tuhan untuk berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus Engkau bimbing Tuhan setiap kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan setiap kami, dan berbarui Tuhan kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, supaya hidup kami lebih berkenan di hadapan-Mu, sehingga pengenalan kami akan Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, kami mau siap dengan menerima kebenaran firman-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan diri setiap kami. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dilayani oleh Bapak Kemat. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita kembali dianugerahi kesempatan untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, mari kita siapkan hati kita supaya firman Tuhan ini dapat bermanfaat dalam menjalani hidup ini yang penuh dengan tantangan. Puji nama Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan dengan tema tekad yang teguh. Maksudnya di sini bertekad teguh untuk mencari dan memelihara hikmat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita akan membaca di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Nanti saya minta bantu Saudara Joko bacakan Amsal pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Amin. Nah, saudaraku, demikian firman Tuhan yang kita dengar. Berbahagialah orang yang mendengar dan menaruh firman Tuhan dalam hidupnya dan melakukannya. Pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang Salomo, sebab Amsal sebagian besar ditulis oleh Salomo. Nah, kenapa orang ini sangat berhikmat? Bahkan bukan hanya hikmat, tetapi oleh hikmatnya dia dapat memimpin kerajaan Israel sehingga kerajaan ini memasuki masa keemasan. Ini bukan dalam istilah kiasan saja, saudara, tetapi betul-betul berlimpah dengan emas. Apa sebabnya dia dapat melakukan itu? Karena Salomo senantiasa memperhatikan didikan dari orang tuanya. Ya, dia dididik oleh orang tuanya. Kita tahu orang tuanya itu adalah Raja Daud. Mungkin saudara akan berkata, bukankah Raja Daud itu banyak juga melakukan kesalahan? Betul, tetapi orang ini sampai di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, ini perjanjian baru ya.
Di perjanjian lama itu banyak sekali dikatakan orang yang cocok dengan hati Tuhan. Kenapa? Setiap dia melakukan kesalahan dan ditegur, ini dia bertobat. Saya sudah sering kali mengatakan Saul itu melakukan kesalahan cuma 2 kali dicatat di dalam Alkitab, dan setiap 2 kali itu ditegur dia pasti berdalih. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti guyonan kita barusan bahwa nobody perfect, tidak ada seorang pun yang sempurna. Betul, yang sempurna itu hanya Tuhan Yesus. Waktu dia jadi manusia adalah manusia yang sempurna, tidak ada satu kesalahan pada dirinya. Bukan karena dia menggunakan kealahannya, tetapi dia belajar untuk submit, menyerahkan hidupnya, tunduk kepada Bapa, kehendak Bapanya. Waktu dia jadi manusia, 100% manusia, dia tanggalkan kealahannya. Sehingga seringkali saudara-saudara kita bingung. Katanya Allah, dipanggil Tuhan kok mati disalib. Dia betul-betul manusia, dia lepaskan kealahannya. Sehingga kadang-kadang dia mengatakan, dia yang mengutus aku, berkenan kepada aku, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan, yang menyenangkan hati Bapa. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini ya, Raja Salomo itu mengikuti ajaran-ajaran bapaknya. Kita lihat saudaraku, pada saat Salomo mau diangkat itu, Raja Daud itu punya anak banyak. Nah, waktu itu yang mau bersaing itu dengan Adonia, anak dari istrinya namanya Hagit. Tetapi kita melihat saudaraku, Nathan datang kepada Batseba, dia katakan, bukankah anakmu yang ditetapkan untuk menjadi pengganti Raja Daud? Nah, Batseba datang situ. Kenapa Nathan sampai memperhatikan ini orang? Sebab anak-anak Raja Daud kebanyakan yang sangat memperhatikan didikan orang tuanya adalah dia. Kalau kita membaca di dalam Amsal yang pasal 1 saudaraku ya, di situ dikatakan ya, dia mengajar umatnya itu untuk taat kepada orang tua, karena dia sendiri sudah belajar taat kepada bapaknya. Makanya Nabi Nathan itu propose, mengusulkan dia supaya dia yang diangkat. Dan Raja Daud juga sudah mengatakan dialah yang akan menjadi. Sebab dia melihat dari sekian banyak anak, inilah orang yang memperhatikan didikan dari orang tuanya. Nah, setelah dia diangkat suruh jadi raja, dia meminta, mohon. Itu bukan ujuk-ujuk dapat, itu satu proses yang saya sudah katakan. Dia belajar dari bapaknya, sehingga dia ditetapkan untuk menjadi pengganti bapaknya, bukan Adonia. Nah, pada saat dia sudah diangkat, kita melihat prestasi ya, sampai ratu dari negeri Seba itu terkagum-kagum. Cerita yang dia dengar, ternyata waktu dia melihat, aduh, faktanya, ceritanya tidak sama dengan fakta. Fakta lebih. Kalau kita selalu cerita biasanya lebih keren, lebih promote lebih dipromosikan apa-apa yang kita mau ceritakan itu, ditambah-tambahin. Faktanya tidak seperti itu. Tetapi ini Ratu dari negeri Seba melihat, aduh,
yang saya dengar itu tidak seimbang dengan fakta. Maksudnya fakta ini tuh lebih bagus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa sebabnya? Karena orang ini senantiasa belajar untuk mendengarkan firman. Ajaran-ajaran dari Raja Daud itu jelas sekali, saudaraku, tentang firman Tuhan. Coba kita lihat ya, di dalam Mazmur 119 di situ bagaimana Daud mengatakan, Tuhan, aku mau taruh firman-Mu di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa. Begitu dia merasakan firman Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupannya, dan itu yang diajarkan kepada Raja Salomo. Akibatnya raja ini berhasil di dalam apa? Memimpin kerajaan, begitu juga membawa umat Tuhan ke dalam takut akan Tuhan. Di ayat yang pertama, pasal pertama saya sudah katakan, ayat 8 sampai 9 di situ dia mengajarkan kepada umat. Yang dahulu umat itu seringkali maju mundur. Kalau lagi keberkatan dia lupa akan Tuhan, cari-cari dewa-dewa lain. Pada zaman Salomo, umat Tuhan dididik. Dikatakan di situ, Amsal yang pertama ya, hai anakku, pertama ayat yang ke-8, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibu. Jadi ajaran orang tua dia perhatikan, dan itu diajarkan juga kepada umat yang dia pimpin. Begitu juga dia mengajarkan untuk jangan sekali-sekali bergaul dengan kejahatan. Di ayat yang ke-10 berkata, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Di situ Raja Salomo mengajarkan umatnya untuk menjauhi kejahatan. Dan yang ketiga, dia juga mengajarkan hikmat yang dia miliki. Tidak hanya dia miliki sendiri, tetapi dia minta juga umat Tuhan untuk belajar mencari dan memelihara hikmat itu. Nah, sekarang kita mau tahu apa sih arti dan manfaat dari hikmat. Saudaraku, kalau kita belajar ya, hikmat dalam bahasa Inggris itu wisdom. Yang artinya atau pemahamannya itu ialah mengenai seluk-beluk perilaku orang atau barang atau peristiwa atau situasi ya, yang mampu dihimpun, kemudian diidentifikasi, kemudian dianalisa. Nah, setelah itu disimpulkan untuk ditetapkan apa yang harus saya lakukan. Ini membutuhkan, saudaraku, dalam kondisi-kondisi begini sebenarnya setelah saya merenungkan ini sebenarnya ada peluang besar bagi kita. Dalam kondisi ini jangan saudara ratapi. Kalau orang berhikmat, saudaraku, ada saja. Jujur saja saya katakan, saudaraku, karena saya sudah melayani Tuhan, saya tidak mau mendua hati saya. Kalau tidak, saya pasti berpeluang. Negara kita ini adalah negara sangat makmur. Gus Plus saja bisa bilang ini bukan kolam biasa, ini kolam susu nih. Kail dan jala bisa menghidupi. Iya, hasil dari lautan kita. Terus
apa? Daratan. Kata Gus Plus apa? Tongkat saja ditaruh, itu tumbuh. Betul, coba saudara potong batang singkong taruh itu, tumbuh di Indonesia. Nah, kita ini kok bisa merantap dalam kondisi begini? Saudara melakukan, orang petani nelayan jarang yang kena COVID. Kenapa? Karena sinar matahari mereka kena, sampai kena vitamin D itu. Sebenarnya dalam kondisi begini ada istilah yang mengatakan blessing undisguised. Tahu saudara apa maksudnya? Anugerah yang tidak kelihatan, yang kayaknya gelap tetapi justru anugerah di situ. Kapan kita bisa memanfaatkan kondisi-kondisi yang sulit? Pada saat kita memiliki hikmat. Saudara melihat ada seorang, ya, ini bukan anak Tuhan, kerjanya cuma ngurus-ngurusin ikan di kolam kecil. Tahu-tahu karena COVID begini, ya nggak ada gawenya, ya ini dia kembangkan, dia masukkan di toples, terus dia anukan online. Saudara tahu 1 minggu itu omset 7 sampai 8 juta. Coba, ini saya bukan bohong, ini saudara lihat di YouTube. Itu seharusnya menginspirasi kita. Kalau kita ini punya bijak, saudara, itu dapat memanfaatkan kondisi-kondisi yang sulit untuk kita manfaatkan untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita melihat Thomas Alva Edison, waktu dia sedang mengadakan eksperimen di atas gerbong kereta api sampai kebakar, ditempelin sampai tuli, tetapi dia tidak surut. Dia lakukan terus. Akhirnya Thomas Alva Edison bukan nama tinggal nama, itu menjadi kenangan bagi saudara. Pada saat gelap itu saudara lihat, karya Thomas Alva Edison ini lampu. Ini juga semua. Ayo kita anak-anak Tuhan, jangan sampai meratapi kondisi-kondisi yang sulit ini. Menurut Hambai, ya, di dalam Oxford Dictionary, itu dia katakan bahwa hikmat dapat terwujud dalam diri seseorang karena orang tersebut memiliki pengalaman, pengetahuan, dan pertimbangan baik serta sikap yang arif. Jadi seperti saya katakan tadi, kondisi-kondisi yang sulit ini disikapi dengan arif dan dimanfaatkan. Saudara tahu, pesawat itu tercipta oleh 2 orang anak Yahudi. Mereka mau pergi berterbang, pakai kapal laut, lama benar. Akhirnya mereka mulai coba-coba. Ayo, seperti layangan kita kasih ini. Akhirnya berkembang sekarang. Tantangan-tantangan itu jangan sampai menyurutkan hati kita untuk berkreasi. Dan hal itu hanya dapat terjadi apabila kita penuh dengan hikmat. Ada hikmat dunia, ada hikmat surgawi. Dan hikmat itu hanya kita dapatkan oleh karena berpegang kepada firman Tuhan. Ya, jadi di sini hikmat yang begitu penting itu perlu kita renungkan, bahwa hikmat yang begitu penting ini sebenarnya bukan hanya sekedar hikmat teoritis saja, tetapi praktis dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Dengan adanya hikmat, segala aspek-aspek di dalam kehidupan kita ini kita kumpulkan, kita olah sedemikian rupa, dan kita tetapkan untuk menjadi satu karya
yang menghasilkan sesuatu. Dan ini telah dilakukan oleh Raja Salomo. Mungkin saudara juga berpikir, oh Raja Salomo akhirnya jatuh juga, ambil istri, ya sampai banyak, bahkan orang-orang yang bukan dari bangsa Israel dengan gundik-gundiknya. Betul. Tetapi kita melihat orang ini suruhku berakhir dengan bertobat. Betul, dia melakukan satu kesalahan yang fatal, tetapi dia berakhir dengan bertobat. Dari mana, saudara? Ada ayatnya. Tuhan mengatakan betul dia melakukan itu, tetapi dia ini tetap diselamatkan. Buktinya dia selamat. Lahirlah pengkhotbah ini, lahirlah Amsal ini. Di situ dia menyadari kesalahan-kesalahannya. Ya. Jadi kita perlu juga, karena begitu pentingnya hikmat ini, kalaupun kita sempat jatuh, karena memang kita ini masih ada di dalam daging. Tetapi itu bukan sesuatu yang excuse ya. Roh Kudus sudah diturunkan untuk memenuhi kehidupan kita. Seharusnya kalau kita jatuh ya jatuh, boleh. Tuhan telah menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan, tetapi bisa jatuh. Boleh, tetapi jangan pergi jatuh lagi. Jangan suruh. Jatuh, cepat bertobat, bangkit kembali, tidak tergeletak. Dan itu dilakukan oleh Raja Salomo. Itu sebabnya dia bisa memberikan kita nasihat untuk mencari hikmat. Sebab dia sendiri pernah jatuh ke titik yang paling rendah, tetapi dia bangkit kembali. Coba saudara baca di dalam pengkhotbah, bagaimana dia mengatakan, wah, semua di bawah kolong langit ini tidak ada yang berguna. Dulu dia bangga sekali setelah berhasil. Hikmat dari Tuhan membuat dia berhasil dan dia lupa diri. Tetapi setelah itu dia sadar kembali. Nah, begitu pentingnya hikmat saudaraku, sehingga dia mengajarkan kepada kita untuk kita cari. Bagaimana kita mencarinya? Karena begitu pentingnya hikmat itu, maka kita perlu mencari. Dan mencarinya itu gimana saudaraku? Kita ini perlu hidup. Kehidupan kita itu, kalau kita memiliki hikmat, itu terpelihara. Itu manfaat dari hikmat. Jadi hikmat itu bukan sekedar tidak ada gunanya. Hikmat itu membuat kita terpelihara, sama seperti Raja Salomo yang saya sudah katakan jatuh pada titik yang paling bottom ya. Bottom point, titik yang paling rendah, tetapi dia bangkit kembali. Kenapa? Dia memiliki hikmat. Jadi hikmat itu memiliki manfaat bagi kita, saudara. Mungkin kita pernah jatuh, tetapi di sini dikatakan kehidupan seseorang terpelihara dan terjaga. Pada saat kita jatuh, kita diangkat tidak sampai tergeletak dan kita bangkit kembali. Nah, manfaat hikmat yang lain, ya, derajat hidup seseorang ditinggikan dan dihormati. Itu di dalam ayat yang ke-8 dan 9. Ya. Siapa di antara kita? Jujur saja kita seringkali berkata, oh aku tidak gila hormat. Betul, kita tidak boleh gila hormat. Tetapi kalau orang menghormati kita, wajar. Tuhan memang sudah bilang kok, dihormati oleh manusia dan dihormati oleh Tuhan. Tetapi kalau gila hormat itu maksudnya begini, kita tidak punya prestasi apa-apa, kita ini cuma 0, tetapi ingin 3 nol. Nah itu gila hormat itu. Tapi kalau kita berprestasi dan Tuhan memberikan orang memberikan hormat kepada kita,
Ya kita terima, tetapi bukan terus kita, oh siapa dulu dong nih. Tidak, tetap kita katakan kalau bukan Engkau Tuhan, aku tidak bisa begini. Manfaat dari hikmat itu sendiri adalah usia seseorang menjadi panjang. Dan bukan panjang saja, bermakna, berguna. Ya, hidup ini harus menjadi terang bagi orang. Hidup ini harus menjadi teladan bagi orang lain. Saudara mungkin melihat seorang yang namanya Aludin, orang Aceh yang sangat benci kepada orang Kristen. Tetapi dia melihat seorang berteman dengan seorang, tapi dia manfaatkan. Saya bilang dalam hatinya, biarin aja ini, saya kerjain. Mau makan, dia makan nasi tempe, padahal dia yang traktir. Dia minta paha ayam. Gua mau kerjain. Satu kali dia mau lihat orang ini kayak apa sih. Boleh nggak aku nginep di rumahmu, di kos-kosan? Boleh. Sambil numpang gratis, makan gratis. Dia lihat, ya ampun, orang ini betul-betul bukan hanya kata-kata, tetapi praktek hidup. Doa, baca Alkitab, kehidupannya sama seperti Alkitabnya. Kita ini dituntut untuk bersaksi bukan dengan kata-kata, tetapi dari perbuatan. Ajarkan mereka melakukan. Hendaklah terangmu bercahaya dan orang melihat. Bukan kata-kata tetapi perbuatan. Apa yang terjadi? Aludin orang Aceh jadi hamba Tuhan sekarang. Selanjutnya, manfaat dari hikmat ialah perjalanan hidup kita ini berjalan lurus. Kita diajak untuk menceng sedikit, kita tidak mau. Sekalipun kondisinya ini ya, aduh. Tadi ada orang nelpon saya, oh bagaimana nih kondisi kayak begini. Saya sudah hidup, belajar hidup kudus, tetapi toh belum terjawab. Akhirnya saya hampir putus asa. Dari dulu saya mau telepon om ini dengan tante, tetapi saya beranikan sebab saya sudah putus asa. Saya katakan gini, kamu lihat Ayub. Dia bantah, jangan om, jangan, aku tidak mau kayak Ayub. Ingat, saya ini baru cerita. Tetapi perlu kamu ketahui 1 Korintus 10 ayat 13, percobaan-percobaan Ayub tidak sama dengan kamu. Sesuai dengan kapasitas kamu. Nah, kapasitas kamu itu Tuhan mau olah sekarang, sehingga pada saat Dia mau curahkan berkat di dalam kehidupanmu, kamu mampu untuk menampungnya. Orang yang mampu menerima berkat Tuhan itu adalah apa? Orang yang dapat mengelola untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk ke diri sendiri, awake dhewe, bukan. Kita di dalam kondisi begini, saudaraku ya. Ini saudara doa, saudara Weni dengan saudari. Tidak bisa buat laporan keuangan, sampai saudari Weni pernah bilang, om, bagaimana ini perpuluhan untuk pusat? Dia bilang, berapa biasanya kamu berikan dalam kondisi sulit ini? 200, om kasih 400. Tuhan pasti akan sediakan. Kita tidak pernah, om tidak pernah lari-lari. Ada orang yang nelpon, om, aduh saya cari nih nomor telepon dari pendeta GPT Eklesia Jombang, susah benar om. Puji Tuhan sekarang saya sudah terima. Tolong doakan om saya, dia lagi koma. Kita pergi doakan, suruhku dari koma. Itu saudara boleh tanya tuh siang,
saya ajak saudara Ruben dengan istrinya, koma, diajak ngomong nggak bisa. Kita doakan, 3 hari kemudian dia bisa sadar. Terus waktu sadar dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit kita besukin, bisa ngomong. Aku nggak mau di sini, aku nggak sakit, aku nggak loro, kata. Aku mau pulang. Berulang-ulang kita datangi. Nah, saudaranya yang ada di Jakarta itu bilang, terima kasih Om, tolong nomor ininya ada berkat sedikit. Saya bilang, Bu, saya melayani bukan untuk itu loh. Nggak usah Bu, dalam kondisi ini Ibu pakai aja. Oh tidak, memang hati saya tergerak untuk memberi. Ya sudah, saya buatkan. Ditransfer 500, langsung saya bilang sama tante, lu butuh apa? Saya belikan minyak ini. Tante gede-gede tekon di dia suruh kita diperhatikan oleh Tuhan. Betul suruh. Saudara, aduh, janjinya ini ya dan amin, percaya. Saya kalau berbicara ini suruh, bukan hanya teori, saya mengalami hidup saya. Makanya saya katakan, apapun yang tantangan kayak apa, jiwa saya, nyawa saya tidak akan meninggalkan Tuhan saya. Sebab dia sudah memberikan keselamatan dan dia senantiasa memelihara hidupku. Nah, saudaraku, kalau kita melihat begitu pentingnya, begitu manfaatnya hikmat ini di dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan kita senantiasa terpelihara, derajat hidup kita terangkat, kemudian usia kita diperpanjang dan bukan begitu saja tetapi bermanfaat bagi orang lain. Dan begitu juga perjalanan hidup kita itu jalan lurus, tiada hambatan. Ini saya alami. Dan saya yakin saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan, yang mau bertekad teguh untuk mencari hikmat, yaitu firman Tuhan. Ini hikmat ini. Firman Tuhan ini adalah hikmat. Cari dia. Dibutuhkan hikmat juga untuk mengerti firman Tuhan. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu begitu pentingnya hikmat ini, ayo kita kejar. Nah, caranya apa? Kalau saudara, pergi tangkap ikan, ya tentunya ada caranya. Kait dengan umpan, iya kan? Atau jala. Nah, sekarang hikmat oleh Raja Salomo diceritakan kepada saudara, ini loh hal-hal yang kamu persiapkan untuk mendapatkan hikmat. Apa itu? Jangan menempuh jalan orang fasik. Ayat 14 sampai ayatnya 7 tolong bacakan dan melompat ke ayat 19. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersanjung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. 19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Amin. Jadi subuh kita jangan, kalau kita mau mendapatkan hikmat, jangan sekali-sekali kita menempuh jalan orang fasik. Kita tidak bisa mendapatkan hikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu hidup benar
agar perjalanan diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amin. Nah, itu suruh. Jadi jalan orang benar itu seperti cahaya ya, terang. Semakin naik matahari itu, ya semakin naik, semakin terang kan. Kalau kita melihat dari ufuk timur baru terbit, masih gelap-gelap. Tetapi semakin dia naik, semakin terang di rembang tengah hari. Itu jalan orang benar. Jadi kalau saudara berjalan, step pertama, petang. Go ahead. Step ahead. Melangkah ke depan. Terus itu akan terang, semakin kelihatan nanti. Wah, makin nampak, makin enak. Jangan kita stop. Seperti saudara kita itu tadi yang curhat, aduh om saya hampir hopeless sudah. Saya bilang jangan, jalan terus, pertahankan. Nanti janjinya, ini bukan janji saya, tetapi janji Tuhan akan indah pada waktunya. Waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Dia tahu kapan ini kapasitas kita sudah siap untuk dicurai berkat. Nah, itulah waktunya untuk dia lepaskan kita dari ujian-ujian itu. Selanjutnya dibutuhkan tekad untuk mencari hikmat. Dengan apa? Memperhatikan dan tidak jauh dari firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan lagi, jangan jauh. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita doa pagi, baca Alkitab. Ya, selama tidak doa pagi, saya tidak membaca secara runtut, tetapi ada hal-hal. Setiap saya merenungkan sesuatu, saya buka Alkitab, baca. Rindu kita saudaraku, membangun iman kita. Belajar untuk baca terus. Sebab ini banyak sekali janji-janji Tuhan yang akan digenapi di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita janji itu ada syaratnya. Bersyarat saudara. Tuhan itu tidak akan memberikan kepada kita sembrono. Kalau iblis, kenapa? Sampai itu si yang telepon saya tadi bilang, kenapa ya orang-orang kalau minta hidupnya sudah tidak benar, kok bisa caspleng om? Saya bilang, pernah nggak anakmu meminta sesuatu yang kamu tidak berikan? Padahal duitmu ada. Waktu dia masih kecil, dia minta motor, saya tidak kasih. Nah, itu dia. Sebab kamu belum siap untuk menerima berkat itu. Sebab berkat itu akan mencelakakan. Kalau iblis saudara pergi ke Gunung Kawi, itu saudaranya tantenya istrinya Pak Yoti itu kerjanya gitu. Saudara tahu, dia punya restoran sampai 3 ada di Taman Anggrek. Itu kalau sudah nyusap omsetnya, dia lari ke situ, naik lagi sampai dia bukakan showroom suaminya. Tapi iblis suruh hati-hati, diberkati tetapi dia ambil nyawa kita. Saudara tahu berkatnya banyak, dia sampai ginjalnya dua-duanya tidak berfungsi. Akhirnya dia minta ginjal dari suaminya 1, tetapi toh juga tidak tertolong. Hati-hati kita suruh. Iblis bisa caspleng memberikan, tapi tujuannya untuk mencelakakan kita. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Allah kita datang untuk memberi hidup di dalam kelimpahan. Selanjutnya,
Kenapa kita harus getol, teguh, tekad teguh untuk mencari? Yaitu dengan apa? Menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, orang yang bijak itu menjaga hati. Saya seringkali kalau ada hal-hal yang tidak enak, saya nonton YouTube itu, kadang-kadang hati saya, iya orang ini. Tapi Roh Kudus melalui firman Tuhan menegur, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita tidak boleh benci, kita lihat sikapnya tidak baik, tetapi kita mengharapkan orang itu juga diselamatkan. Lihat, anak-anak Tuhan harus mendoakan orang-orang yang membenci, yang merugikan. Dan orang-orang yang merugikan kita itu, ya, kalau kita doakan, itu berkatnya kembali ke kita. Saudara coba lihat Ayub. Itu Tuhan itu Elifas dengan teman-temannya itu mau dihajar karena provokasi dia, Ayub mulai menantang Tuhan. Ayo ambil timbangan, timbang nih kesalahan saya Tuhan. Nantang. Tuhan marah. Ya. Tetapi Ayub berdoa untuk orang itu. Akibatnya apa? Kita lihat Ayub dipulihkan. Ayub berkatnya double portion. Ya sungguh kita mau belajar. Kita tidak senang dengan sikapnya, tetapi kita senang kasih terhadap jiwa orang itu. Ya, kita perlu menjaga hati kita. Terus yang kelima, apa yang dibutuhkan untuk hidup? Teguh, tekad teguh untuk mencari hikmat. Syaratnya jangan memiliki mulut serong yang penuh dengan dusta. Ayat yang ke-24. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang belak-balik daripadamu. Amin. Nah itu seluruh. Kalau kita mau berhikmat, kita jauhkan. Ya, mungkin tentang sesuatu yang kita harus ungkapkan itu mengandung resiko bagi kita. Sudah, kalau memang terpaksa, ya kalau memang tidak kita tidak usah umbar. Tetapi kalau terpaksa kita ditanya untuk itu, bicara apa adanya. Bukan untuk mengeler orang, tetapi bicara apa adanya. Sekalipun resikonya harus ditanggung. Saudara mungkin lihat Muhammad Kece sekarang ditangkap. Orang yang ada di luar pada takut mendoakan, tetapi dia justru dengan salam sadar. Ya. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kita punya pedoman hidup, falsafah hidup sebagai anak Tuhan. Bagiku hidup adalah Tuhan, Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kita perlu jangan sekali-sekali menggunakan mulut ini dolat-dalit demi untuk menjaga perasaan seseorang. Kalau memang terpaksa kita bicara padanya. Kadang-kadang orang tersinggung nanti. Loh, saya demi kebaikan kamu, saya apa adanya. Seringkali kita dibenci seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh saudara Matius minggu lalu. Kita seringkali ditegur gitu, terus ngambang. Ya, urusan yang penting saya menegur dengan kasih untuk kamu berubah. Masalah kamu membenci saya, dikatakan oleh Rasul Paulus, apakah dengan aku berbicara begitu aku jadi musuh? Kita tidak perlu
takut dimusuhi orang. Demi kebenaran kita katakan ya dan amin. Lebih daripada itu datangnya dari iblis. Nah, saudara, kalau kita sudah tahu itu, pada prinsipnya saudara, untuk mencari hikmat itu di dalam kitab Amsal ini saya simpulkan sebagai berikut. Kita itu perlu takut akan Tuhan. Ya, kita itu perlu takut akan Tuhan. Ayat Amsal 1 ayat 7. Tolong saudara coba bacakan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Jadi perlu kita takut akan Tuhan. Di atas tadi sudah dijelaskannya secara umum, tetapi secara praktis, ya, untuk kita memiliki hikmat ini, intinya ini, takut akan Tuhan. Takut itu bukan kayak momok gitu, enggak. Hormat kepada Tuhan. Sehingga kalau kita daging ini ngajak-ngajak yang enggak karu-karuan, enggak, aku takut sama Tuhan. Aku hormat sama Tuhan. Mata Tuhan melihat. Sekalipun saya berada di ujung laut di sebelah sana, mata Tuhan ada di sana, melihat. Bahkan tidak ada yang terselubung di mata Tuhan. Kita ini seperti telanjang di mata Tuhan. Tuhan tahu hati kita, motif kita dalam melayani Tuhan. Apa motif kita? Nah, kalau kita sudah memiliki hikmat itu tidak sembarangan, suruh. Karena kita tahu, aduh, Tuhanku luar biasa. Terus secara praktis, orang yang bertekad itu mencari hikmat, memiliki kerendahan hati. Rendah hati dia. Amsal 11 ayat 2. Jikalau tangan Tuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Amin. Nah, saudaraku, ini ya, kalau kita mau memiliki hikmat rendah hati, seringkali kita dikecilkan, no problem. Awal-awal dalam pelayanan, kepala saya bisa nyut-nyutan, hati saya bisa panas. Tapi lama kelamaan dia mau katain saya, dikorek, dikatain. Memangnya gua pikirin itu aja. Toh kalau saya dikritik tidak akan membuat saya kekurangan sesuatu. Justru kritik itu, kalau kritik membangun kita perbaiki. Kalau kritiknya untuk destruktif, ya kita ampuni dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Itu aja. Itu tanda-tanda orang rendah hati. Tindakan praktis untuk tekad mencari hikmat. Yang ketiga, belajar dan mau taat akan firman Tuhan. Amsal 2 ayat 1. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Amin. Itu suruh. Dan yang terakhir, perlu kita renungkan baik bagian yang ketiga
Bangkarum dan Kabupaten camkan, terutama secara praktis ini. Ya, 4 butir ini renungkan. Ada tekad teguh dalam hati untuk memeliharanya. Nah ini kalau kita sudah memiliki, terus kita tidak berusaha untuk memeliharanya, sama seperti Raja Salomo. Tadinya dia dapat, setelah kaya, wah mulai lupa diri, dia tidak memelihara, jatuh. Untung-untung Tuhan itu baik, masih memberi kesempatan dan dia bisa bangkit lagi. Nah ini perlu kita pelihara di dalam. Setelah kita memiliki, kita harus maintain, pelihara itu hikmat. Ya, jangan kita berlaku bodoh lagi dan kehilangan hikmat. Terus pelihara hikmat itu di dalam kehidupan kita, dan hikmat itu akan menuntun kehidupan kita. Coba kita baca di dalam Amsal pasal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari mata. Peliharalah itu. Amin. Jadi kita perlu memelihara. Setelah ada suruh pelihara. Jangan kita bilang, oh aku sudah berhikmat, terus sembrono hidupnya. Hikmat itu akan hilang. Ya. You have to keep the wisdom that God already given to you. Harus kita keep it. Kita pertahankan di dalam kehidupan kita. Mau dibayar dengan apapun, tidak. Ya. Kalau kita mau melihat, anjing itu kalau dikasih tulang, apalagi tulang rawan, waduh, dipukul bagaimanapun dia mungkin lari kain-kain, tetapi tulang itu tetap ada di mulutnya, dia gigit terus. Begitu juga dengan kita. Kita perlu, ya, kita perlu pertahankan, pelihara itu di dalam hidup, supaya kita terus menjadi orang yang bijak dan bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, Saudaraku. Kita menaikkan pujian.
kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesuslah yang kupegang teguh. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar, yang kami dapat hari ini, biarlah Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan ajar kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati Bapak Gembala yang Tuhan sudah pakai, kiranya terus tambahkan hikmat dan urapan dan limpahan tinggi atas hamba-Mu. Berkati hidupannya, kesehatan, pelayanan, bahkan keluarga bersama, kiranya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya bangsa kami ditolong oleh Tuhan, diberikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Bahkan Tuhan, tolong Tuhan dalam masa-masa pandemi ini, kiranya bangsa kami dapat keluar dari masalah kesehatan, sosial, politik Tuhan. Bahkan Tuhan, tolong setiap program-program dari Bapak pemerintahan kami dari pusat diberkati oleh Tuhan, baik untuk vaksin agar dapat segera masyarakat Indonesia dapat mendapatkan vaksin Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para tenaga medis TNI, Polri yang bekerjasama Tuhan di dalam menangani COVID-19 ini, agar diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, bahkan dijaga, dilindungi oleh Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan setiap tugas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan untuk bangsa kami yang saat ini juga dalam mengalami Tuhan, mereka yang mendapatkan bencana alam, baik kekeringan maupun bencana tanah longsor. Tuhan, tolong Tuhan berkati mereka, dipelihara oleh Tuhan sampai mereka benar-benar pulih dari keadaan mereka, dari keadaan perekonomian mereka Tuhan. Mereka boleh bangkit kembali Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Kristus. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan sakit, kelemahan tubuh, mereka sedang berbaring di rumah sakit.
maupun di rumah Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus agar Tuhan Yesus yang menjamah mereka sehingga mereka boleh disembuhkan, mereka boleh Tuhan segera melakukan segala aktivitas mereka agar mereka lebih setia lagi kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga atau jemaat-jemaat ini yang juga dalam bergumul di dalam keluarga mereka, Tuhan, masalah keluarga, Tuhan tolong Tuhan agar mereka boleh keluar, diberikan solusi. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini bergumul untuk mendapatkan suatu pekerjaan, kiranya juga Tuhan tolong agar mereka juga mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari wajahnya kepada kita semuanya dan memberikan damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kasih karunia. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon ini semuanya bersama kita mengatakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.